Selamat siang, hari ini hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Kita akan melakukan uji coba box panel PLTS. Ini backup ya, 3000 watt. Pesanan dari saudara Swinta yang ada di Gianyar, Bali ya. Ini tampilan depannya seperti ini untuk box panelnya. Untuk baterai kapasiti sudah menyala, kapasitas baterai kita 81%. Terus kita lihat di tampilan dalam. Di tampilan dalam yang pertama ada inverter, ada kipas. Kipas ini berfungsi untuk mendinginkan si inverter. Selanjutnya ada MPPT, ada trafo 3000 watt, terus ada MCB baterai, MCB output, dan MCB panel surya. Untuk yang di bawah ini adalah terminal untuk input dari baterai. Jadi nanti baterai masuk ke sini ya, sesuai keterangan yang ada di sini. Yang kabel biru di sini, ini kabel biru ya, tulisannya kabel biru. Yang ada MCB-nya ini adalah kabel biru. Itu artinya ini adalah yang plus. Jadi sesuai keterangan di sini adalah plus, dan kabel hitam ini adalah min. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangannya, dan jangan lupa menggunakan baterai 48 volt. Selanjutnya ini adalah terminal untuk input dari panel surya. Sama nanti pasangnya sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Yang kabel biru ini adalah plus, yang kabel hitam adalah min. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangannya. Selanjutnya ini adalah input 220. Input 220 ini adalah input dari meteran ya. Ini nanti meteran masuk ke sini seperti itu. Untuk outputnya ini adalah output dari inverter atau dari PLN nantinya. Ini output ini langsung dihubungkan ke instalasi rumah atau dihubungkan ke beban. Selanjutnya ini adalah LVD. LVD ini adalah fungsinya untuk cutoff ya. Jadi nanti bisa disetting untuk perpindahannya. Nanti kita jelaskan untuk mekanismenya. Selanjutnya di samping yang putih ini adalah sound off. Sound off ini adalah WiFi ya. Jadi nanti bisa dipantau lewat HP, bisa dikonekkan ke smartphone kita. Nanti untuk video ini kita hanya coba menggunakan tombol manual ya. Nanti kalau koneksinya bisa di HP-nya sendiri-sendiri. Selanjutnya untuk kita mulai aja ya. Jadi kita mulai, yang pertama kita akan on-kan untuk MCB baterai. Kita naikkan seperti ini. Ini ada dua LED, jadi kedua LED tersebut harus hidup ya, agar output dari si inverter ada. Ini keduanya sudah nyala, itu artinya inverter sudah ada outputnya. Untuk MPPT sangat normal, tidak ada masalah sama sekali ya. Untuk MPPT sangat normal. Selanjutnya untuk inverter juga sangat normal, ini menyala, sudah ada outputnya. Kipas sangat kenceng, jadi mampu untuk mendinginkan si inverter. Selanjutnya ini sudah ada outputnya, kita tinggal on kan saja. Untuk MCB output kita naikkan seperti ini. Kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter belum menyala. Kita hidupkan WiFi nya, jadi kita belum nyalakan WiFi ya. Jadi di sini masih kedip biru. Jadi kalau lampu LED biru ini artinya belum ada outputnya untuk WiFi. Nanti bisa dipencet tombol manual yang ada di sound off ini. Ini ya, ini adalah tombol manualnya. Kita pencet sekali. Nah, sudah nyala merah. Itu artinya outputnya sudah ada atau WiFi-nya sudah aktif seperti itu. Kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan di sini nih wattmeter sudah menyala, outputnya yaitu 222 volt. Ini adalah output dari PLTS. Terus di bawahnya yang kuning ini adalah beban, jadi 66 watt adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi di output 220 ini sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya menyala, itu artinya output dari PLTS tidak ada masalah sama sekali ya, atau benar-benar normal. Selanjutnya yang putih ini adalah suhu, jadi 33 derajat adalah suhu yang ada di dalam box ruangan ini. Selanjutnya kita akan memberi input untuk PLN. Kita akan colokkan untuk input dari PLN. Nah, di sini lampu indikator PLN sudah menyala, itu artinya input dari PLN sudah masuk. Kita cek outputnya. Caranya di sini ada saklar. Jadi saklar ini modenya auto ya. Kita coba menggunakan mode PLN. Kita coba ke kiri ya seperti ini. Nah, di sini sudah berpindah menjadi 217 volt. Ini adalah output dari PLN. Beban dari kipas yaitu 63 watt. Kipas tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali. Jika kita sedang menggunakan mode PLN untuk relay LED merah ini menyala ya, relay kecil LED merah ini menyala, kita sedang menggunakan output dari PLN atau mode PLN. Di sini untuk kontaktor juga keluar. Yang tengah ini kita sedang menggunakan output dari PLN atau
mode PLN. Kalau PLTS seperti ini. Nah, masuk untuk kontaktor yang gede. Ini adalah PLN ya, PLTS sangat normal. Kita mode PLTS. Kita mode auto lagi ya. Nah, mode auto ini adalah outputnya PLTS. Jadi mode auto diprioritaskan menggunakan output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan itu akan otomatis pindah ke PLN lagi. Di sini sudah kita setting, nanti di kisaran 50% ke bawah itu akan berpindah menggunakan PLN untuk outputnya. Kita coba ya, kita simulasikan jika baterai kita mengalami low di bawah 50%. Jadi di sini sudah kita setting, nanti di kisaran 48 volt atau sekitar 50% itu akan mati untuk PLTS ya. Kita coba kita turunkan di sini ya. Ini adalah 50. Kita turunkan. Kita turunkan sampai di bawah 48 volt. Nah, ini output sudah berpindah menjadi PLN. Output sudah berpindah menjadi PLN ya. Ini sudah menyala, output sudah berpindah menjadi PLN. Jadi di bawah 50% itu akan menggunakan output dari PLN. Namun posisi PLTS di sini tetap standby ya. Itu namanya mode backup. Nanti kalau sewaktu-waktu dari listrik PLN mati itu akan otomatis pindah ke PLTS. Kita coba kita simulasikan listrik PLN mati. Nah, listrik PLN mati otomatis output langsung berpindah menjadi PLTS. Jadi sangat normal ya untuk mode backupnya. Ini sudah berpindah menjadi PLTS. Kipas tetap menyala. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN hidup lagi itu akan otomatis pindah ke PLN lagi. Kita coba kita simulasikan listrik PLN nyala. Listrik PLN nyala otomatis output langsung berpindah menjadi PLN. Sangat normal ya, tidak ada masalah sama sekali untuk mode backup ini. Dalam posisi seperti ini, walaupun kita menggunakan output PLN, walaupun kita kapasitas baterai kita di bawah settingan, itu kita tetap bisa menggunakan output dari PLTS. Caranya saklar kita mode ke PLTS seperti ini. Nah, ini kita sedang menggunakan output dari PLTS. Namun ini digunakan saat keadaan darurat saja ya. Ini soalnya menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya, seperti itu. Kita mode auto lagi. Nah, mode auto ini adalah outputnya PLN. Mode auto ini adalah outputnya PLN. Soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita sudah naik, itu akan otomatis pindah ke PLTS lagi. Namun di sini sebelum kita naikkan kapasitas baterai kita akan coba ya, kita turunkan kapasitas baterai kita sampai di kisaran 44 volt atau sekitar 20% dari baterai. Jadi di sini sudah kita batasi. Nanti kalau baterai kita di kisaran 44 volt atau sekitar 20% dari baterai itu akan mati untuk PLTS ya, atau inverter akan mati. Kita batasi seperti itu agar baterai yang kita punyai awet, agar tidak terkuras habis ya. Kita coba kita simulasikan ya. Di sini 47 volt. Kita turunkan sampai di kisaran 44 volt. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah mati ya, untuk LED di bawah LVD sudah mati. Si inverter juga sudah mati. Ini EGS-nya sudah mati. Jadi di sini untuk PLTS sudah mati dan output tinggal menggunakan PLN ya. Ini digunakan ini keadaan seperti ini jika baterai kita low parah 12% ya. Jadi kita batasi seperti itu agar baterai yang kita punyai awet, tidak terkuras habis. Jadi di sini nanti akan hidup kembali untuk PLTS atau inverter di kisaran 45 volt atau sekitar 30% dari baterai. Kita naikkan kapasitas baterai kita. Nah, ini sudah menyala untuk LED yang pertama, LED yang kedua juga sudah nyala. Inverter juga sudah menyala, namun posisinya kita sedang menggunakan output PLN atau masih menggunakan output PLN, namun posisi PLTS tetap standby. Kita naikkan lagi di kisaran 50%, sekitar 50 volt ya, maksud saya sekitar 50 volt atau 80% dari baterai itu akan otomatis pindah ke PLTS lagi untuk outputnya. Sudah berpindah untuk outputnya, sudah berpindah menjadi PLTS. Jadi output sudah berpindah menjadi PLTS ya. Ini kapasitas baterai kita 78%. Jadi sangat normal ya untuk pesanan
box panel 3000 watt pesanan dari saudara Swinta yang ada di Gianyar, Bali. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali, baik di fungsi, output maupun di perpindahannya. Selain itu juga untuk kondisi dari box panelnya, sebelum kita kirim kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada goresan sama sekali. Kita akan lanjut ke video yang kedua ya. Kita akan melakukan uji coba beban ya atau load. Kita pastikan sebelum kita kirim bebannya sampai ke 3000 watt. Jadi sebelum kita kirim kita pastikan sampai ke 3000 watt. Sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.